Marilah kita buka dan kita awali acara workshop pada hari ini Kamis 28 Agustus 2014 dengan membacakan Ummul Al-Quran Al-Fatihah. Semoga acara kita ini bisa berjalan dengan hikmat dan lancar sampai selesai nanti. Baiklah, untuk acara yang kedua, dengan segala hormat kita minta kepada Bapak Insinyur Haji Azam Fitra Sani Badri untuk menyampaikan sambutan dan penyampaian tujuan workshop. Yang terhormat Bapak Azam, kami persilakan waktunya. Udah lewat. Oke ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah alhamdulillah kita telah PT Sabta Reksa Utama telah pada hari ini berumur 10 tahun pada tanggal 28 Oktober 28 Agustus 2014. Jadi tidak terasa sudah 10 tahun satu ini jadi satu perusahaan, dan kita lihat sebetulnya dalam perjalanan SR ini banyak bukit dan lembah ya. Jadi kadang kita mengalami kesulitan sebagai perusahaan, kadang kita menanjak, kadang turun lagi. Dalam setelah 10 tahun ini, disinilah kita berada ya, di Hotel Santika. Oke, hotel yang bagus, indah, tapi nggak sehat. Oke, jadi saya lupa terakhir kita workshop untuk bicara mengenai ini kapan ya? 8 Desember tahun berapa? 2012 ya? 2012 untuk di Sentul, hari saya ada Pak Ustadz Arifin Ilham ya. Oke, jadi kita sempat setahun tidak ada kegiatan semacam workshop atau gathering pada tahun 2013 kemarin. Jadi biasanya kita rutin lah sejak tahun berapa ya, kita 2007, 2008 sudah mulai. 2006 udah ada ya? Belum ya, kita kumpul-kumpul itu. Saya ada. Kenapa nggak terjadi pada waktu 2013 kita mengalami kondisi kalau satu pasang surutnya kita sedang surut seperti itu karena berbagai hal. Ini mungkin nanti setelah ini ada pembahasan panjang mengenai hal-hal seperti itu. Jadi saya akan memberikan pengantar dulu untuk workshop kita ini. Karena kita rencananya workshop seharian, kemudian nanti dijelaskan urutan-urutan daripada daftar acara ini. Setelah itu mungkin dari panitia atau Pak Jul ya akan bisa memberikan masukan-masukan target kita apa dari workshop tahun 2014 ini. Saya ingat kita pernah membuat semacam FJP pada tahun 2010. Waktu itu saya lupa di mana tempatnya, ada yang ingat nggak di mana kita mengumpul? Ternyata sudah lebih lama semua. Itu ingat nggak? Bogor ya? Bogor.
kita membuat RJP 2010-2014. Di Bogor, di sekolah itu ditang gitu ya. Ya pokoknya kita pernah begitu. Nah, setelah kita menjalani perusahaan selama 5 tahun, kelihatannya RJP kita itu sendiri sudah tidak sesuai dengan hasil yang kita capai. Itu satu analisa dari saya yang mungkin nanti juga silakan dibahas dalam workshop ini. Akhirnya kita dalam hal ini manajemen berpikir kita harus segera melakukan satu perbaikan dan membuat satu rencana ke depan yang lebih terarah bagi SRU. Pas pada saat ini di mana kita sudah mengalami semacam transformasi lah dari kondisi sebelumnya, dan kita berharap ke depan kita juga akan bertransformasi untuk tumbuh berkembang menjadi perusahaan yang lebih profesional dan lebih kuat. Jadi makanya workshop ini berjudul Transformation for Sustainable Growth. Jadi SRU harus bertransformasi untuk mendapatkan pertumbuhan yang terus menerus. Itu maksudnya itu loh, kalau nggak ngerti bahasa Inggrisnya. Ya, jadi kenapa kita ingin bertumbuh secara terus menerus? Karena kita ingin mendapatkan profit secara terus menerus. Jadi saya ada sedikit membuat satu slide ya. Mungkin ini workshop kita tahun 2014 ini berjudul Transformation for Sustainable Growth. Jadi tujuan kita, mungkin nanti Pak Zulkifli boleh berbicara dan Bu Korina nanti akan menjelaskan maksudnya apa sih sesungguhnya dari kalimat aneh ini kan, ya kan? Jadi sekarang saat ini terimanya dulu nih, maksudnya ini workshop kita tujuannya seperti itu. Oke, bisa dilanjut. Jadi saya diminta Pak Zul untuk apa sih targetnya, RJP-nya seperti apa sih, rencana SRU ke depan berapa tahun ini seperti apa? Saya bilang ke Pak Zul, saya kemarin bikin 5 tahun RJP. 5 tahun RJP, 3 tahun udah bingung sendiri, kehilangan arah. Apalagi waktu RJP kita, kalau yang ingat ya, itu sangat spesifik. Tahun sekian, revenue sekian, profit sekian persen, ya kan? Itu sangat spesifik, melenceng sedikit kita nggak punya arahan. Jadi saya bilang lebih baik saya set up satu goal tahun 2018, artinya 3 tahun. Saya berharap cukup dengan 3 tahun saja kita bisa mengevaluasi kembali arah target kita. Kenapa kok 3 tahun bukan 5 tahun? Memang perusahaan itu biasanya 5 tahun kalau perusahaan yang sudah mapan besar. Tapi kalau melihat kondisi SRU sekarang saat ini, itu 5 tahun itu masa yang terlalu lama. Kita mungkin capek langkah kita untuk mengejar 5 tahun. Dan kalau kita memotong target yang kita setiap 3 tahun, kita akan bisa mengevaluasi per tahunnya dan goalnya pun lebih dekat. Kira-kira itu ya betul ya. Jadi di sini saya sampaikan bahwa targetnya SRU tahun 2018 adalah terdaftar di Bursa Keuangan Indonesia. Dulu namanya Jakarta, Bursa Efek Jakarta (BEJ), sekarang namanya Indonesia Bursa Efek Indonesia, Indonesia Exchange, Stock Exchange, IDX ya, karena sudah digabung antara Surabaya dan BSD ya, BS dan BEJ. Dimana dengan terdaftar itu kita melakukan satu initial public offering. Saya nggak ngerti bahasa Indonesia apa sih. Pokoknya IPO itu satu perusahaan menjual saham untuk pertama kalinya di bursa, di lantai bursa. Target 2000. Jadi tujuan ini saya bikin ringkas saja ini tujuan goal. Pokoknya nanti Anda melihat SRU bukan kayak sekarang, kayak perusahaan utama. Top di belakangnya harus ada TBK. Target kita. Jadi gampang aja. Untuk menjual target sekarang aja 3 tahun lagi sudah ada TPK di belakang sama SRU, itu sederhana. Gimana kesananya? Nah ini kita bicara.
Saya sudah diskusi dengan Pak Jul Korina sebagai pembicara dan saya minta bantuan untuk menjelaskan mengenai dana dari depan. Tidak mungkin dalam satu hari ini kita bisa menyusun 3 tahun. Jadi hari ini sebetulnya adalah kita satu tujuan kita adalah untuk menyamakan persepsi dulu. Kemudian untuk menyampaikan wawasan tujuan daripada manajemen kepada semua karyawan dan kepada teman-teman. Apa sih niat dari perusahaan dan langkah apa yang akan kita lakukan nantinya. Jadi sekarang ini lebih diarahkan kepada untuk membuka wawasan dan menyatukan visi, betul ya? Makanya saya menunjukkan tadi goal tadi itu adalah itu. Kalau teman-teman catat, oh nanti SRO ini intinya 3 tahun lagi sudah lantai perusahaan. Gimana caranya? Oh ada jalan-jalannya. Kan gitu. Kenapa? Pertanyaan juga sederhana sekali. Kenapa IPO? Ya supaya dapat keuntungan sebesar-besarnya. Kenapa? Coba tolong satu. Maju. Apa sih keuntungan IPO? Ini dari beberapa literatur ya. Saya sebenarnya keuntungan IPO banyak. Ini saya berikan beberapa 3 saja yang signifikan. Satu, akses ke dana publik. Kenapa disebut dana murah? Karena kita tidak mengeluarkan biaya begitu kan. Salah satunya ya. Mungkin orang bank sini ada Pak Wahyu dan sebenarnya bisa menjelaskan. Tapi intinya dana itu kalau kita sudah ke publik, kita mendapatkan akses dana yang tidak terbatas, tergantung dari nilai perusahaan kita sendiri. Yang kedua adalah jadi gini, kalau kita bisa mendapatkan dana murah itu dengan kita menjual saham kita SRO ini kepada perusahaan asing atau satu perusahaan luar. Tapi dengan itu pemegang saham satu perusahaan kehilangan kontrol. Misalnya saya jual 50%, 40%, itu 40% saham dipegang dia, berarti dia punya kontrol dari kita. Kalau publik tetap manajemen yang mengontrol, hanya ada pengawasan oleh publik, begitu Pak ya, auditable. Kedua, yang ketiga tentu saja keuntungan yang signifikan adalah ini masuk. Saya pikir bisa saham tuh ada leverage, jadi mengangkat nilai daripada perusahaan kita. Itu keuntungan IPO. Kerugiannya ada juga. Salah satu ada contohnya di sini, silakan Pak ini. Terus ada juga kerugian dari IPO adalah untuk startup awal tuh kita capek duitnya keluar banyak, membayar konsultan, ini dan sebagainya. Kemudian setelah kita IPO tidak seperti sekarang kan internal saja kalau kita dibuat. Mungkin kita harus ada aturan-aturan dari bursa dan peraturan yang harus kita ikutin. Setiap bulan reportingnya seperti ini, harus lapor ke sana, bukan lapor ke OJK dan sebagainya itu. Saya nggak tahu. Itu nanti kita akan bahas. Terus ketiga adalah ada kemungkinan saham kita dimainkan orang. Itu contoh-contoh. Tetapi yang paling utama, kenapa hampir semua perusahaan, kebanyakan perusahaan yang ingin berkembang itu bertujuan akhirnya adalah mencapai IPO. Itu tadi, terutama untuk mendapatkan keuntungan, bukan dari operasinya. Itu ya. Detail lebih lengkap mungkin silakan buka-buka di internet, juga banyak mengenai apa sih IPO itu, apa itu initial public offering, bagaimana keuntungan kerjanya, bagaimana caranya. Silakan buka di Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Indonesia sekarang namanya. Banyak, tapi intinya saya mungkin nyatakan dalam hal ini bahwa target SRO goal SRO pada tahun 2000 selamat datang Ya, sorry. adalah tahun 2018 IPO. Ya. Jadi ini gimana? Jadi ini sedikit selanjutnya saya buat cepat-cepat tadi malam intinya ini kita coba kan pasti ada pertanyaan kenapa kok IPO? Loh ini kan kita kontraktor. Apa sih IPO? Oke lah saya ngerti mau dapat duit kan gitu kan. Kenapa IPO?
di Zoom. Jadi kita agak bicara ke mundur sedikit ke filosofi bisnis lah. Tujuan utama suatu entitas bisnis adalah mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Itu prinsip dasar kapitalisme. Salah satu ini namanya Adam Smith. Ini bukan dia yang ngomong, ini saya nulis, saya tempel fotonya dia. Tapi intinya bahwa kapitalisme adalah lawan dari kapitalis, sosialis. Sosialis itu sama rata semua. Ya. Kalau kapitalis itu gimana caranya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Tetapi bukan berarti terus itu homo homini lupus, enggak. Supaya ini suka kanan kiri, bukan itu. Kita semua ada hak sebab akibat. Kalau contoh perusahaan dia memperhatikan karyawan dengan baik, dan karyawan merasa senang bekerja di perusahaan itu, dia akan bekerja lebih produktif sehingga pada akhirnya menghasilkan keuntungan seperti itu. Jadi bukan yang kita sebut dengan mengambil keuntungan bukan berarti menginjak-injak harga, apalagi menginjak harga hidup ya. Memperalat atau memperbudak orang untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri, itu bukan kapitalis. Itu bukan prinsip dasar dari bisnis. Jadi tetap ada sekarang orang bicara kapitalis yang cari ada apa istilahnya? Dia cari banyak supaya mendapatkan keuntungan dari sisi itu, dari sisi dua itu. Kita tahu ada namanya Ustaz Yusuf Mansur, ada banyak beramal untuk mendapatkan keuntungan supaya dapat rezeki. Rezeki apa sih? Ada dari kerja, kan dapat rezeki, bukan dari diam aja terus dikasih uang orang, kan enggak. Supaya hasilnya bagus, kan begitu. Jadi kira-kira kita harus ingat bahwa setiap perusahaan itu tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Titik. Bagaimana caranya? Berbeda masing-masing. Berbeda dari atas kerjanya, berbeda daripada nilai-nilai perusahaan tersebut, berbeda pada bisnis yang digelukinya. Mungkin sama-sama perusahaan kontraktor, tapi pemiliknya perusahaan Jepang dengan lokal pribumi keturunan pasti beda cara berpikirnya. Karena itu ada etos dan nilai-nilai yang dibawa dari mungkin pemiliknya atau karyawan-karyawannya yang tanpa disadari masuk menjadi bagian dari budaya perusahaan. Tapi tujuan akhir adalah itu. Karena itu SRU harus mendapat profit sebetulnya. Ngerti kan? Kita nggak mau kerja cuman dapat kebanggaan. Oh, saya bisa bikin anjungan ini, tapi rugi. Nggak apa-apa ya, tunggu bisa bikin. Bukan itu tujuannya. Saya jangan sekarang. Oh Pak, Pak, kita dengan sukses berhasil membangun pabrik terbesar di Asia Tenggara dalam waktu cuma 10 tahun. Hebat, terus untung nggak? Rugi Pak. Enggak, saya nggak peduli itu. Bukan itu yang kita cari. Karena kalau perusahaan rugi, bagaimana kita tumbuh? Karena tujuan kita mau tumbuh, berkembang. Dengan kita berkembang, kita bisa meng-hire banyak orang, kita memberi makan banyak orang, ya kan? Belum belakangnya ada anak, istri dan sebagainya. Kalau kita rugi, modal terkuras, apa yang diberikan kepada karyawan yang ada, gajinya telat, lalu dipotong-potong, setelah itu di PHK, ya kan Pak? Jadi kita harus dapat profit tinggi-tingginya. Tapi kembali bukan berarti terus saya nakdelnya atau tabrak kanan kiri tanpa ada aturan atau tidak. Makanya kalau kita ingin mendapatkan profit tinggi-tingginya, kita harus lihat lagi evaluasi. Kenapa kita mengadakan workshop ini? Karena kita ingin mengevaluasi langkah-langkah kita kemarin dan menentukan langkah kita selanjutnya. Kiprah bisnis SRU di bidang konstruksi selama ini harus dievaluasi. Apakah masih memberikan keuntungan besar? Kita evaluasi dari bisnisnya, dari lingkungan dari usaha tersebut,
kemudian dari resource kita, sumber daya kita baik orang maupun alat maupun keuangan, juga dari bisnisnya itu sendiri. Kita lihat, oh saya selama ini kerja sebagai subkontraktor dari main kontraktor besar dari rekayasa industri, di mana kemudian saya dapat kerjaan konstruksi, sipil, structure atau piping. Saya pelihara welder, saya beli tools, saya beli mesin, lengkap semua. Terus, tapi susah Pak ini banding-bandingan harga. Tadinya kita hitung investasi beli alat 3 tahun balik modal, sekarang terpaksa 5 tahun. Artinya tuh kita harus lihat, oh ternyata di bidang bisnis kita tidak menguntungkan. Gimana caranya? Kalau nggak menguntungkan, ya kita mungkin cari ke pasar yang lain atau kita ya bergeser dengan dari apa namanya selama ini yang kita lakukan. Bisa begitu. Jadi disinilah muncul apakah yang disebut sebagai portofolio SRO. Betul ya? Nah, kita harus setelah kita mengevaluasi, kita melakukan ke depan, terus bagaimana kita mengelola bisnis dan aset sehingga menghasilkan keuntungan bagi SRO. Artinya kita harus membuka pola pikir kita, jangan sampai selama ini saya bisanya masang pipa nih, ya saya nggak mau kerjaan yang lain. Kita harus jangan berhubung dari apa yang selama ini kita kuasai. Sebaliknya, jangan juga kita terlalu mengerjakan sesuatu yang kita nggak punya kemampuan. Misalnya tadinya orang konstruksi pipa, terus contoh ke restoran Padang, kita nggak punya keahlian di situ. Tapi kalau di konstruksi pipa terus kita jadi trader pipa misalnya, masih punya. Jadi tetap harus kita melihat apa namanya istilahnya, kesinambungan maupun korelasi dari kapasitas kita yang ada terhadap kapasitas yang nanti akan kita capai. Betul ya Pak? Selanjutnya silakan, ini sedikit aja lagi nih. Oke, kapal. Dan tadi perhatiin nggak saya bicara sebetulnya kapal besar, ada melepas pantai, ya kan? Sebetulnya maunya ke sana. Jadi nelayan Pak. Sesuai dengan apa namanya maritim apa tol maritim. Ya kita whatever. Jadi ini gambaran bahwa kalau kapal yang berlayar mengarungi lautan luas harus ada petunjuk arah dan tujuan. Jadi mari kita arahkan kapal ini menuju target tahun 2018. Gimana caranya? Kalau bahan bakarnya kapal ini nggak cukup. Misalnya saya dari Jakarta mau ke Los Angeles, kan, nggak sanggup Pak langsung jalan, berarti kita harus mampir dulu di Sorong, dari Sorong mampir ke Hawaii misalnya, dari Hawaii mampir ke LA kan gitu. Artinya kalau mampir kita punya target-target antara. Jadi sebagai penumpang kapal, sebagai awak kapal, kita harus punya peran kita masing-masing juga. Saya kapten, oke, Anda juru mudi, Anda apa? Saya tukang pelnya Pak, whatever lah. Tapi kita semua di sini harus melihat peran kita apa untuk mencapai target kapal SRO ini tahun 2018 yang tadi saya sebutkan di awal, yang keren itu. Jadi demikian dari saya, bukan tentang kampanye, tapi saya berharap bisa memberikan arahan kepada teman-teman semua. Apa niat kita workshop ini? Selanjutnya mungkin saya serahkan kepada waktu sudah lewat ya. Jadi sorry panitia, saya lihat ini kelihatannya kita harus jam 5 tutup karena jam 7 kalau nggak kerja jika ada yang kurang ini brainstorming sama diskusi itu mungkin waktunya ya Pak bisa dikurangi.